Pernah nggak sih kalian membayangkan saat ilmu pengetahuan ingin menyelamatkan seseorang, tetapi keyakinan justru membuat penyelamatan itu ditolak? Di sebuah desa yang religius, ada seorang dokter yang datang dengan harapan bisa menyembuhkan banyak orang. Namun, yang ia hadapi bukan hanya penyakit, melainkan benturan antara sains dan kepercayaan. Ketika vaksin dianggap bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan, lantas apakah manusia harus memilih antara doa dan ilmu pengetahuan, atau sebenarnya keduanya bisa berjalan secara berdampingan? Bersama saya Muhammad Izharul Khair, mahasiswa PAI FIS UNJ, kita akan membedah satu kasus unik yang terjadi di masyarakat menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Oke, tonton sampai habis. Let's check this out. Di sebuah desa yang religius, ada seorang dokter muda yang berusaha memberikan pengobatan modern kepada masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang menolak vaksin dan terapi medis karena mereka lebih percaya pada doa dan pengobatan tradisional. Bagi mereka, kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari pengobatan modern. Dari sini muncul pertanyaan besar. Apakah ilmu pengetahuan dan agama harus bertentangan, atau keduanya dapat berjalan secara selaras? Maka dari itu kita akan mengkaji fenomena ini ke dalam tiga aspek filsafat ilmu, yakni ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, dalam aspek ontologi. Ontologi berbicara tentang hakikat dan realitas dari sesuatu. Dalam kasus ini, dokter memandang penyakit sebagai sesuatu yang bersifat biologis dan ilmiah. Penyakit dianggap muncul karena virus dan bakteri, sedangkan masyarakat di desa tersebut menganggap penyakit secara lebih spiritual. Bagi mereka, sakit bukan hanya tentang masalah tubuh, tetapi juga ujian, takdir, bahkan bagian dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Artinya, keduanya memiliki sudut pandang atau realitas yang berbeda. Dari sini kita bisa memahami bahwa konflik itu bukan hanya sekedar soal menolak atau menerima medis, tetapi konflik tentang cara manusia memahami hakikat kehidupan dan penyakit itu sendiri. Lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Dokter memperoleh pengetahuannya melalui penelitian, observasi, eksperimen, dan bukti ilmiah. Dalam dunia medis, sesuatu dianggap benar jika telah diuji secara sistematis dan menghasilkan data yang konsisten. Sedangkan masyarakat di desa tersebut memperoleh keyakinan dari ajaran agama, tradisi, pengalaman, dan warisan turun-temurun yang sudah diajarkan dari generasi ke generasi. Dan disinilah peran filsafat ilmu membantu kita untuk lebih bijak, karena ternyata setiap manusia memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Ilmu pengetahuan memang penting, tetapi jika disampaikan dengan pendekatan yang terlalu memaksa, tanpa memahami keyakinan masyarakat, justru dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya nilai adab dan etika untuk menyampaikan suatu ilmu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, untuk apa ilmu kedokteran itu digunakan? Tentu jawabannya adalah untuk membantu manusia mengurangi penderitaan dan menyelamatkan kehidupannya. Namun, dalam praktiknya ilmu tidak boleh kehilangan nilai kemanusiaan. Dokter memiliki pengetahuan medis, tetapi pasien juga memiliki hak untuk dihormati keyakinannya. Karena manusia bukan hanya tubuh biologis, tetapi juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan perasaan. Setelah kita membahas melalui 3 pilar filsafat ilmu, kita menemukan titik terangnya bahwa peran etika dapat menjadi jembatan penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seorang dokter tidak cukup hanya benar secara ilmiah, tetapi juga harus bijak secara moral. Memaksa pasien menerima pengobatan mungkin terlihat efektif secara medis, tetapi itu bisa melukai kepercayaan dan martabat pasien. Dan juga sebaliknya, jika membiarkan pasien menolak seluruh pengobatan tanpa edukasi,
itu juga bisa membahayakan keselamatan mereka. Maka dari itu, etika ini mengajarkan keseimbangan. Dokter perlu menghargai keyakinan pasien, mendengarkan dengan empati, dan menjelaskan manfaat pengobatan dengan cara yang lebih manusiawi, bukan menghakimi. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya tidak saling musuh-memusuhi. Keduanya dapat berjalan berdampingan ketika manusia saling memahami. Doa dapat memberikan kekuatan batin, sementara ilmu kedokteran membantu ikhtiar manusia secara nyata. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama melalui 3 aspek, yakni ontologi, menjelaskan perbedaan pandangan tentang hakikat penyakit dan kesembuhan; epistemologi, menjelaskan perbedaan sumber kebenaran antara sains dan keyakinan; sedangkan aksiologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan demi kebaikan manusia. Dalam situasi ini, etika berperan penting agar dokter tetap menghormati keyakinan pasien sambil memberi edukasi medis secara bijak dan manusiawi. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan agama tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi dan memahami demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.